Panggung politik pasca 2024, Anies di persimpangan jalan. Pemilihan Presiden 2024 telah usai. Prabowo Subianto akhirnya memegang tampuk kepemimpinan. Namun, pertarungan politik tak pernah benar-benar berakhir. Di tengah euforia kemenangan, sebuah nama tetap mencuat, Anies Baswedan. Gagal di 2024, bukan berarti pupus sudah harapan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Justru, disinilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Anies berada di persimpangan jalan, dihadapkan pada pilihan strategis untuk meraih mimpi ke Istana Negara di tahun 2029. Kemenangan Prabowo menyisakan PDIP sebagai satu-satunya partai oposisi. Situasi ini menciptakan peluang dan tantangan tersendiri bagi Anies. Di satu sisi, ia memiliki peluang untuk merangkul massa pendukung PDIP yang kecewa. Namun, ia juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam konflik internal partai tersebut. Pilihan strategis Anies akan sangat menentukan peta perjalanannya menuju 2029. Peluang emas menangkap momentum perubahan. 5 tahun menuju 2029 bukanlah waktu yang singkat. Banyak peristiwa dan isu yang dapat mengubah peta politik. Bagi Anies Baswedan, ini adalah peluang emas untuk menangkap momentum perubahan dan mengukuhkan dirinya sebagai figur alternatif. Salah satu peluang terbesar Anies adalah mengkapitalisasi kekecewaan publik terhadap pemerintahan Prabowo. Janji-janji kampanye yang belum terpenuhi dan masalah ekonomi yang belum teratasi dapat menjadi amunisi bagi Anies untuk mengkritik pemerintah. Namun, kritik saja tidak cukup. Anies perlu menawarkan solusi konkret dan visi alternatif yang lebih meyakinkan rakyat. Selain mengkritik pemerintah, Anies juga memiliki peluang untuk membangun koalisi dengan partai-partai politik lain. Jika Anies mampu menjaga komunikasi dan membangun kepercayaan dengan PDIP, bukan tidak mungkin ia akan mendapatkan tiket emas sebagai calon presiden. Tembok raksasa, tantangan menuju 2029. Jalan menuju Istana Negara tidaklah mudah. Anies Baswedan pun menyadari hal itu. Berbagai rintangan dan tantangan menanti di depan mata. Salah satu tantangan terbesar Anies adalah sistem pemilu Indonesia yang rumit dan penuh intrik. Ia harus mampu mengamankan dukungan partai politik atau koalisi partai politik untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Tanpa tiket pencalonan, semua mimpi dan strategi politik Anies hanya akan menjadi wacana belaka. Anies harus memiliki strategi jitu untuk mengantisipasi dan mengatasi serangan-serangan dari lawan politik. Section 4, rekam jejak, antara pujian dan kritik. Sepanjang perjalanan politiknya, Anies Baswedan selalu menjadi sosok yang kontroversial. Di satu sisi, ia dipuji karena kecerdasannya, kemampuan komunikasinya yang baik, dan gagasan-gagasan inovatifnya. Di sisi lain, ia juga kerap dikritik karena dinilai terlalu populis dan pencitraan. Rekam jejak Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta pun menuai pro dan kontra. Program-program unggulannya mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat, namun kebijakannya dalam menangani reklamasi pantai dan banjir justru menuai protes. Menjelang 2029, rekam jejak Anies akan menjadi salah satu bahan perdebatan panas. Section 5, peta menuju 2029, strategi meraih takhta. 5 tahun ke depan adalah waktu yang krusial bagi Anies Baswedan untuk mempersiapkan diri menyongsong Pilpres 2029. Ia harus memiliki peta jalan dan strategi yang matang untuk meraih takhta kepemimpinan nasional. Langkah pertama yang perlu dilakukan Anies adalah memperkuat infrastruktur politiknya. Membangun jaringan relawan yang solid hingga ke daerah-daerah, menjalin komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh masyarakat, serta memastikan dukungan logistik dan pendanaan yang memadai menjadi prioritas utama. Di era digital, Anies juga harus memaksimalkan peran media sosial untuk mendekatkan diri dengan publik dan melawan berbagai hoax. Namun, strategi politik saja tidak cukup. Anies harus mampu menunjukkan kapasitas dan integritasnya sebagai seorang negarawan.